Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beranjak lebih jauh, marilah kita berdoa ya. Dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bapak, monggo teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah, semoga Sehat, Pak. Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya kita semua. Kita juga harus bersyukur masih bisa belajar dan bertemu walau tatap maya. Kita harus bersyukur juga. Bagaimana cara menunjukkan syukur kita ya? Sebaiknya kita tunjukkan dengan cara melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang, terutama diri kita. Kalian kan masih belajar di sini ya, sebaiknya kalian belajar dengan baik sebagai rasa syukur yang diberi kesehatan seperti itu. Apakah harus belajar saja? Tidak, kalian juga harus melakukan banyak hal yang bisa kalian lakukan. Contoh berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang belajar tentang himpunan. Kan ada gambar seperti ini. Nah, di LKPD kan sudah ada gambar seperti ini tentang peta Indonesia untuk menyebutkan provinsi-provinsinya kan kemarin kan seperti itu. Ya kan? Dan kalian juga ini sudah sangat sangat bagus ya dalam memahami materinya kemarin. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tugas yang kalian kalian dapatkan itu lumayan bagus-bagus. Kalian bisa menyelesaikan soal himpunan itu dengan baik. Di pertemuan sebelumnya kalian juga sudah menyelesaikan LKPD himpunan. Kalian bisa mengumpulkan nama provinsi seperti kelompok 1 kemarin sudah menghimpun nama provinsi sesuai dengan warna kemarin. Kalau tidak salah seperti itu. Kelompok 2 sudah mengumpulkan nama provinsi sesuai dengan huruf abjad awal kan A mana saja seperti itu kemarin ya, sudah bagus seperti itu. Coba sekarang saya ingin mengulas materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak definisi himpunan itu apa? Coba sebutkan yang bisa. Kumpulan objek-objek yang punya kesamaan, Pak. Kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan. Ya, betul. Seperti itu ya. Berarti masih ingat ya kalian tentang himpunan ya kemarin ya? Masih, Bapak. Masih bagus. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang ini, bentuk aljabar. Jadi kalian kemarin sudah belajar tentang himpunan pada bab 2. Sekarang kalian akan belajar tentang aljabar pada bab 3. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai materi bab operasi aljabar ini dimulai dengan 2 cerita. Di sini saya akan bercerita tentang gambar kelereng. Kelihatan kan? Ada gambar kelereng kan ya? Iya, kelihatan, Pak. Di sini cerita pertama adalah Abi memiliki 2 kelereng dan Tono memiliki 3 kelereng. Nah, itu ada gambarnya, Adi memiliki 2 kelereng dan Tono 2 kelereng. Bagaimana bentuk matematika dari jumlah kelerengnya? Nah, ini yang kalian harus tahu ini, penulisan matematisnya itu bagaimana untuk Adi dan Tono. Ini kan Adi memiliki 2 kelereng, Tono 3 kelereng. Kalian biasanya menuliskan dalam matematika itu bagaimana coba? Ada yang bisa nggak? Mana ya? 2 tambah 3, Bapak. Betul ini. Siapa barusan Pak Batiar ya? Saya nggak bisa ngeliat wajahnya soalnya. Pak Batiar, suaranya kalau sepertinya Pak Batiar. 2 tambah 3. 2 tambah 3 ya, Bapak ya. Nah, kita lihat di bawah ini, 2 tambah 3. Betul sekali. Ini kemarin sudah kita bahas di materi bilangan bulat ya, bab 1 kalau nggak salah seperti itu. 2 ditambah 3, benar sekali. Nah, ini ada gambar bawah di sini. Jadi di sini dalam cerita kedua ada gambar sekeranjang penuh bawang. Yang pertama adalah ibu lagi membawa 2 keranjang penuh bawang dan adik membawa 1 keranjang penuh bawang. Karena penuh bawangnya di keranjangnya, adik membawa dengan tangannya, yaitu 7 bawang seperti itu. Nah, setelah itu kita kan nggak tahu satu keranjang itu ada berapa isinya bawang. Bagaimana bentuk matematis dari jumlah bawang?
Dimisalkan ya Pak ya. Dimisalkan, di mana permisalannya? Dicoba. Keranjangnya itu apa ya Pak? Mungkin Apa ya? K gitu nggak Pak? Jadi, Mungkin K. K itu keranjang gitu ya. Ya. Oh gitu. Berarti ibu membawa, Kenapa Pak? ibu membawa berapa berarti? Dua keranjang berarti dua K. Nah, terus adik Ya, dua K gitu. Artinya 1K. terus adik membawa Berarti 1K Bapak. 1K ditambah 7. 1K sama 1K 7 tambah 7 gitu Bapak ya. oh gitu. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita permisalkan tadi kan kakak kan ya. Tidak apa sebenarnya memberikan permisalan apapun itu boleh seperti itu. Di sini kebetulan saya kasih permisalan huruf X seperti itu. Jadi kalian sudah benar-benar semua tadi dipermisalkan dulu. Permisalkan jadi keranjang yang misalkan K. Jadi ibu membawa 2K ditambah 1K ditambah 7 seperti itu. Nah, di sini nih ya. Di sini kalian manfaatnya belajar aljabar itu seperti itu. Kalian bisa tahu penulisan matematisnya seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu tujuannya adalah pertama kalian akan mengetahui apa saja unsur-unsur aljabar, dan yang kedua adalah operasi untuk aljabar, terutama penjumlahan dan pengurangan, terutama itu dulu. Seperti itu. Kalian harus tahu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Permisalan di sini kalian bisa menuliskan X, Y, Z, A, B. Nah, seperti itu. Ada banyak sekali permisalan. Kalian bisa misalkan huruf-huruf. Karena semua huruf-huruf itu ada 29 kalau tidak salah, 29 huruf ya. Ini kok senyum semua nih. Gak ada yang protes atau apa ini 29 huruf ini. Padahal Barang Pak. Yang itu ya. Kita itu kayaknya tujuan nanti dari mana ya? Ya, Pak Riksa ini nanti saya tambahi. Ini saya tulis namanya yang nyaut ini, Wilfrida, Pak Riksa ini. Nanti nilainya saya tambah ini. Pasti saya tambahin, tidak usah khawatir. Kalian kan sudah saya suruh untuk berdiskusi ya kan di Google Classroom dan di WA. Seperti itu. Kalian diskusinya sesuai dengan petunjuk. Ya, kemarin ada beberapa anak yang aktif di situ di dalam diskusi. Karena saya sengaja memang memberi LKPD itu saya kasih aja seperti itu. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Di sana banyak sekali diskusi. Saya sempat membaca itu panjang-panjang kayak cerpen sampai bagus lah seperti itu. Dan saya mencatat anak-anak yang ini yang aktif-aktif di situ. Nanti akan saya tambahin nilainya. Nah, kita tampilkan LKPD-nya ya di sini. Kita tampilkan LKPD-nya di sini. Nah, ini LKPD-nya seperti ini. Kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Seperti itu. Itu untuk pengetahuan, dan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Indikatornya, tujuannya sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, sekarang kita ke aktivitas pertama di sini. Pekerjaan siapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 itu oh iya Pak Batiar, Pak Taufik dan seterusnya ya. Coba ini gimana ini Pak Batiar, coba disebutkan ini, dijelaskan ke temannya ini bagaimana? Ya. Oh, kalau nanti gambar di situ kan ada 2 kotak, 2 pak pulpen. Ya, 2 pak. Itu punyanya Ani. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya. Ini mau tanya bentuk yang tadi Pak, 1A ditambah berapa itu? Itu kalau satunya dihilangkan nggak apa-apa Pak ya? Oh, satunya dihilangkan gitu ya? Iya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, pertanyaan bagus. Makrib ini nanti tak tambahin juga nilainya nih. Nih, tak catat ini Makrib ya. Nah, seperti itu. Nih, 1A itu ada pertanyaan. Apakah satunya itu ditulis? Itu tidak perlu ditulis karena A itu mewakili 1 sudah. Nah, ini penguatan ya. Baiklah, ini adalah kita akan belajar operasi bentuk aljabar seperti yang kalian sebutkan tadi.
pertama itu unsur-unsurnya. Yang pertama ada suku. Suku di sini yaitu adalah suku bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda minus atau plus. Minus atau plus. Pak, apakah ada selain minus dan plus? Maksudnya dengan kali dan bagi. Nah, itu nanti perbedaannya di sana ya. Kalau minus dan plus ini yang membedakan suku-suku. Jadi kalau kali dan bagi itu tidak bisa dikatakan untuk membedakan suku-suku. Di sini yang bisa membedakan hanya minus dan plus. Terus dari chat kemarin juga ada yang menyebutkan faktor seperti itu. Nah di sini saya sebutkan juga di sini faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Terus koefisien barusan juga sudah ditampilkan oleh beberapa kelompok dan di diskusi kalian juga sudah menyebutkan di sini. Saya simpulkan koefisien merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu pengubah. Seperti itu ya. Terus ada juga konstanta yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi merupakan angka saja tanpa huruf seperti itu. Di sini konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan konstan tetap seperti itu. Jadi bilangannya nggak bisa diubah-ubah seperti koefisien. Kalau koefisien kan bisa berubah-ubah karena ada variabel di belakangnya. Terus variabel itu apa? Huruf. Tadi ada yang menyebutkan huruf, ya bagus. Tapi di sini variabel merupakan sesuatu yang beragam sehingga sifatnya dapat berubah-ubah, bermacam-macam dan berbeda-beda. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan unsur dari bentuk aljabar. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Langsung buka mikrofonnya ya, karena nggak kelihatan wajahnya di sini. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Mumpung ada sedikit waktu. Ada ya, saya kira sudah jelas karena di diskusi kemarin baik di grup maupun di Google Classroom kalian sangat-sangat rinci. Saya tahu ada yang copy paste dari Google juga itu, tapi sebagian besar kalian sudah memahami dengan konsep kalian sendiri. Terus selanjutnya di sini ada bentuk operasi aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada penjumlahan itu, suku-suku yang dapat dijumlahkan adalah suku-suku yang sejenis. Pengurangan pun seperti itu, Pak. Apakah suku-suku yang tidak sejenis itu bisa ditambah atau dikurangi, Pak? Tidak bisa, seperti itu. Ada yang bilang bisa. Nah ini, yang mungkin ada dari kalian ada yang bisa menjawab. Di sini ada contoh soal ya. Kalian bisa kerjakan ini. Kerjakan di sini ini. Harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah ini. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil dan kalian memiliki uang 50.000, berapa buku dan pensil yang bisa kalian beli? Serta berapa sisa uang kembalian? Paham kan maksudnya kan ya? Karena pertemuan berikutnya kita akan membahas ini materi tentang perkalian dan pembagian, serta di sana juga ada pemfaktoran dan lain sebagainya. Karena untuk dijelaskan sekarang semua itu tidak cukup. Karena sekarang tujuannya hanya untuk apa tadi? Ada yang ingat tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingat enggak? Kalau bingung bisa tanya nanti Pak ya? Bisa. Nanti bisa tanya di WA, boleh saya jawab. Terus Classroom juga saya jawab. Malu kalian bertanya di grup, Japri, saya jawab. Tapi lebih baik kalian di grup bertanyanya. Nanti bisa mungkin teman-temannya bisa bantu jawab. Nah, yang bantu jawab temannya nanti saya tambahi poinnya juga. Langsung 5 poin saya tambahi. Yang bisa bantu temannya jawab. Cepat bersuara. Yang belum bersuara, saya kasih kesempatan bersuara. Saya tambahin nilainya karena kalau nilainya kalian tidak ada ini untuk nilai keterampilan dan nilai pengetahuan kan memang seperti itu. Suruh ngapain Bapak? Yang belum bicara tadi, coba sebutkan dan jelaskan unsur-unsur untuk aljabar secara ringkas. Secara ringkas ya. Unsur-unsur aljabar itu tadi seperti yang disebutkan di PowerPoint itu apa saja? Coba yang belum bersuara. Variabel, Bapak. Ya variabel apa lagi? Sandra, bagus. Koefisien. Variabel itu apa tadi? Coba Taufik dipimpin berdoa. Oke, Pak. Setelah itu kita selesai. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari teman-teman kita berdoa semoga hasil yang kita dapat hari ini bermanfaat di kemudian hari. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar, semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga makan, tetap sehat. Karena pada musim pandemi ini sangat gampang sekali sakit.
Sudah ya, saya akhiri. Jangan lupa tugasnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.